tugas untuk mencabut nyawa, yaitu malaikat Ijrail. Nah, kalau orang Kristen yang meninggal yang mencabut nyawanya siapa itu? Tuhan Yesus berfirman di Ulangan 32:39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Jadi nafas atau nyawa manusia ini semuanya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Berarti yang mematikan Tuhan Yesus waktu disalib, Tuhan Yesus juga itu? Iya, dia sendiri. Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10:18, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tidak ada entitas dari manapun yang berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus. Kalau misalkan nih, saya punya kuasa, Kak. Saya punya kuasa untuk mematikan diri saya sendiri, berarti saya bunuh diri dong. Oh, itu namanya bundir. Kau nggak punya kuasa atas nyawamu. Kamu bisa nggak mengatakan begini, aku menyerahkan nyawaku, langsung kamu mati? Bisa nggak? Nggak ada siapapun. Malaikat aja nggak bisa. Nah, kalau misalkan Tuhan Yesus bahasanya menyerahkan nyawaku, diserahkannya ke siapa itu? Oh, Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 11. Maksudnya tuh gini, Kak. Iya, saya bukan mencari perdebatan atau perbedaan, tapi yang saya cari itu adalah kebenaran gitu, Kak. Iya, makanya saya jawab berdasarkan Alkitab ya, firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10. Ini ya, makanya saya jawab pakai data saudaraku ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya bagi kita supaya kita hidup. Karena kita manusia yang mati, manusia yang berdosa ini perlu nyawa yang kudus supaya kita hidup. Sehingga memang kebangkitan itu hanya dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyatakan Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu mati, memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita hidup. Karena nyawa Tuhan Yesus itu berkuasa, sekalipun dia memberikan nyawanya kepada kita, dia juga tetap bisa bangkit. Gitu. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nih, contohnya saya itu memposisikan diri, Kak, sebagai orang yang tidak punya agama nih. Contoh, ini saya memposisikan diri saya sebagai orang yang tidak punya agama. Bisa dibilang ateis lah. Orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, makanya ketika dikatakan Tuhan itu mati, Tuhan itu disalib, menurut logika saya itu nggak bisa nerima gitu. Kok Tuhan mati, sedangkan prinsip logika kita itu Tuhan itu yang maha hidup dan dia tidak bisa mati, dan dia tidak akan mati, tidak pernah mati, selama-lamanya ya hidup dan kekal abadi gitu. Itu bukan pemikiran ateis, itu pemikiran polemikus. Kalau ateis itu udah bertentangan dengan narasimu sendiri. Kan ateis itu nggak percaya Tuhan. Kenapa kamu bilang saya nggak percaya Tuhan itu bisa mati dan bangkit? Ibarat saya nggak punya agama gitulah, tapi saya orang yang lagi mencari kebenaran gitu, Kak. Kalau mencari kebenaran, kalau kamu sungguh-sungguh membaca Alkitab, Tuhan berfirman, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Akulah sang kebenaran, ya, sang hidup, sang jalan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui aku, ya, Yohanes 14. Pasti kamu percaya kalau kamu betul-betul yang mau mencari kebenaran. Nah, justru karena dari kisah-kisah atau dari jawaban-jawaban kami karena sendiri itu, banyak yang bertentangan dengan logika kami gitu. Lah, itu namanya kamu memasakkan pandangan agamamu ke kami, bukan kamu mencari kebenaran. Kalau kamu betul-betul mencari kebenaran, ya, pasti kamu mau datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus yang terbukti Allah yang Maha Kuasa. Karena kemahakuasaannya itu telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Enggak, karena kan dulu Nabi Ibrahim contoh. Enggak, seperti gini. Kalau gini kan, mohon maaf ini. Kalau Alkitab ini kan disertai dengan saksi-saksi, dengan data-data, dengan fakta sejarah, ya. Nah, kalau orang cerdas, Bang, orang berakal pasti lebih memilih yang disertai dengan data-data sejarah, saksi-saksi, bukan malah tidak ada saksi atau data sejarahnya, gitu, Bang. Kalau kita nih, kalau kita di posisi orang yang betul-betul ya netral, nggak memilih A dan B gitu kan. Kalau kita manusia yang berakal dan cerdas, Bang, pasti orang cerdas memilih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu benar-benar disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kemahakuasaannya. Makanya, Bang, penerima hadiah Nobel atau pencipta ilmu teknologi itu lebih banyak orang Kristen, Bang. Karena apa? Yang disembah adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha sumber segalanya dan sumber segala kecerdasan.
Itulah Ya. kenapa lah kalau orang cerdas, orang yang berakal pasti memilih Tuhan Yesus. Kalau Ibrahim itu di agama Kristen disebutnya apa, Kak?